Pemerintah terus mempercepat pembedahan layanan kegawat daruratan di Indonesia. Layanan darurat di sejumlah rumah sakit dinilai belum optimal, sehingga Kemenkes menjadikan perbaikan sistem emergensi sebagai prioritas utama. Dalam kegiatan Advance in Life Saving Emergency Response and Training di Surabaya, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya menegaskan bahwa perbaikan sistem emergensi tidak bisa ditunda. Azhar Jaya menyampaikan, sistem kegawat daruratan harus dioptimalkan agar pasien mendapatkan pertolongan secara cepat dan tepat. Ia juga menegaskan peran rumah sakit vertikal dan rujukan yang harus menjadi pengampu bagi rumah sakit jejaring di daerah. Dalam penyampaiannya, Azhar menegaskan rumah sakit vertikal dan rujukan tidak hanya memberikan layanan, namun harus membina dan melatih rumah sakit jejaring, khususnya terkait 9 penyakit prioritas seperti kanker, jantung, dan stroke. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. PLH Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya, Dr. Marta M.L. Siahan, menyebut jumlah rumah sakit masih tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Bahkan banyak masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Juga sudah ketahui, kita baru operasional 20 Januari tahun ini ya, tahun 2025. Jadi belum genap 1 tahun sebenarnya usia rumah sakit kita. Tetapi para dokter kami, para dokter spesialis sangat semangat untuk sharing ya, bukan karena merasa pinter, enggak, justru melalui kegiatan acara seminar ini berharap kami bisa sharing knowledge ya, memperkaya keilmuan dan juga bertukaran informasi dan saling meningkatkan keahlian di bidang masing-masing, terutama dalam hal meningkatkan respon dari dokter-dokter terhadap kegawat daruratan yang sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Bukan hanya saja di rumah sakit umum, tetapi juga dari puskesmas ya, kemudian rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, dan tentunya rumah sakit umum pusat seperti kami yang mempunyai klasifikasi rumah sakit kelas A. Jadi tentunya kalau kita saling bahu-membahu, saling menolong dalam hal meningkatkan respon terhadap seluruh kasus-kasus kegawat daruratan, mestinya outcome dari pelayanan kesehatan khususnya di Jawa Timur ini akan semakin baik. Pelatihan atlet tahun ini diikuti 443 peserta, terdiri dari mahasiswa kedokteran, dokter umum, residen, perawat, hingga dokter spesialis. Mereka mendapatkan pembekalan teknis dan praktik penanganan keadaan kritis, serta penguatan kolaborasi antar profesi dalam menangani kasus darurat. Dari aspek teknologi, dokter spesialis ortopedi tulang belakang RS Kemenkes Surabaya, Dr. Lutfi Gattam, menegaskan bahwa robot medis bukan pengganti tenaga kesehatan. Robot hanya menjadi alat bantu, dan pengoperasiannya tetap membutuhkan keterampilan tenaga medis. PLH Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian Kemenkes, Warno Hidayat, menegaskan bahwa pelatihan atlet menjadi bagian penting untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan nasional. Dari Surabaya, Arif Ardianto melaporkan.